Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Insani Subagio dengan NIM 2025 32078 dari Prodi Sistem Informasi kelas C. Jadi di sini saya akan menjawab 10 soal dari UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, jawaban dari yang pertama itu ada mengenai tentang business intelligence atau BI. Jadi, business intelligence itu merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data bisnis menjadi informasi yang bermakna bagi pengambilan keputusan. Dalam perusahaan retail yang memiliki volume transaksi besar, BI ini berperan sebagai penghubung antara data transaksi dengan kebutuhan informasi strategis manajemen, sehingga keputusan dapat diambil secara lebih cepat dan tepat. Secara teori, BI ini bekerja melalui proses ETL atau Extract Transform Load, yaitu mengambil data dari berbagai sumber, mengolahnya, kemudian menyimpannya ke dalam data warehouse. Selanjutnya, data ini dianalisis menggunakan OLAP dan data mining, lalu hasilnya disajikan dalam bentuk dashboard, grafik, maupun laporan visual yang mudah dipahami oleh manajemen. Penerapan BI ini membantu perusahaan mengetahui produk terlaris, pola pembelian pelanggan, dan tren penjualan secara real time. Selain itu, BI juga mendukung analisis prediktif sehingga perusahaan dapat memperkirakan kebutuhan pasar di masa mendatang dan mengambil keputusan yang lebih proaktif serta berbasis data. Selanjutnya, nomor 2 itu ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Enterprise Resource Planning atau ERP adalah sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan seluruh fungsi bisnis perusahaan seperti penjualan, pembelian, gudang, produksi, dan keuangan ke dalam suatu basis data yang sama. Dengan adanya ERP ini, seluruh divisi dapat mengakses dan memperbarui data secara real time, sehingga tidak terjadi perbedaan informasi antar bagian. Nah, ERP ini dikembangkan berdasarkan konsep single database, single application, dan unified interface. Setiap transaksinya yang terjadi pada satu modul akan otomatis memperbarui modul lain yang terkait. Sebagai contoh, transaksi ini penjualannya yang dicatat oleh bagian penjualan secara otomatis akan mengurangi stok di gudang dan memperbarui data keuangan tanpa perlu pencatatan ulang. Nah, penerapan ERP ini memberikan manfaat, yaitu berupa peningkatan efisiensi operasional, pengurangan duplikasi data, penurunan risiko human error, serta tersedianya laporan yang lebih akurat dan cepat. Oleh karena itu, ERP ini menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan koordinasi dan integrasi proses bisnis perusahaan. Selanjutnya, nomor 3 itu ada tentang Knowledge Management System atau KMS. Jadi, Knowledge Management System ini adalah sistem yang dirancang untuk mengelola pengetahuan organisasi mulai dari proses penciptaan, penyimpanan, penyebaran, hingga pemanfaatannya. Nah, KMS ini membantu mengubah pengetahuan yang dimiliki individu menjadi aset organisasi yang dapat diakses dan digunakan oleh seluruh karyawan. Nah, konsep KMS ini berkaitan dengan teori Sechi yang dikembangkan oleh Nonaka dan Takeuchi, yaitu socialization, externalization, combination, dan internalization. Nah, melalui proses ini, pengetahuan yang awalnya hanya dimiliki oleh karyawan senior dapat didokumentasikan dalam bentuk SOP, database, best practice, forum diskusi, maupun video pelatihan. Penerapan KMS ini sangat penting untuk mencegah hilangnya pengetahuan ketika karyawan senior ini pensiun. Selain itu, KMS ini juga mempercepat proses pembelajaran karyawan baru, meningkatkan konsistensi kualitas kerja, serta mendukung budaya berbagai pengetahuan yang dapat mendorong inovasi dalam organisasi. Yang keempat, ada Key Performance Indicator atau KPI. Jadi, Key Performance Indicator itu merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan individu, tim, atau divisi dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, KPI ini berfungsi sebagai alat ukur yang objektif sehingga manajemen dapat memantau kinerja secara berkala dan mengetahui apakah tujuan organisasi ini telah dicapai. Nah, KPI yang baik ini harus memenuhi prinsip SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound.
Nah, dengan prinsip tersebut, setiap indikator dapat diukur secara jelas dan dievaluasi secara objektif dalam periode tertentu. Dalam divisi penjualan, KPI ini dapat juga berupa total nilai penjualan, tingkat konversi penjualan, dan rata-rata nilai transaksi per pelanggan. Melalui KPI, perusahaan ini dapat mengidentifikasi area yang perlu